Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Perkenalkan nama saya Samudra Brutu dengan NIM 257038013, mahasiswa S2 Magister TNI Informatika Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini kita akan membahas tentang artificial intelligence atau yang disebut sekarang adalah AI. Pada pembahasan AI saat pada saat pembahasan AI ini saya akan mengkelompokkan menjadi dua. Pertama adalah definisi AI, yang kedua adalah pendekatan AI itu sendiri. Definisi AI. AI berdasarkan beberapa ahli menyatakan menurut John McCarthy tahun 1956, salah satu adalah father of AI atau ayahnya AI. Dia mengatakan AI adalah ilmu dan rekayasa yang menciptakan mesin yang mampu bertindak cerdas sebagaimana manusia. Itu menurut John McCarthy. Kemudian, menurut Stuart Russell and Veteranovic, AI mempelajari agen yang mempersepsikan lingkungan dan bertindak untuk mencapai tujuan optimal. Dan yang ketiga adalah Elaine Rice. Dalam bukunya Artificial Intelligence pada tahun 1983. Dia mengatakan AI berfokus membuat komputer melakukan tugas yang biasanya lebih baik dilakukan oleh manusia. Itu adalah definisi AI. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendekatan AI. Empat pendekatan utama AI menjelaskan bagaimana mesin bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Yang pertama adalah thinking humanly. Yang kedua, acting humanly. Ketiga, thinking rationally. Dan keempat, acting thinking. Acting rationally. Saya akan menjelaskan ada 4 kuadran di sana menurut Russell Norvig. Pendekatan AI ini dalam 4 kuadran ini yang pertama adalah thinking humanly, acting humanly, thinking rationally, dan acting rationally. Saya akan menjelaskan dari tahap pertama. Thinking humanly, yaitu berpikir seperti manusia. Bagaimana AI ini berpikir seperti pikiran manusia. Pendekatannya adalah cognitive modeling approach yang bertujuan untuk meniru cara manusia berpikir. Bagaimana manusia itu berpikir, maka akan ditiru oleh AI itu sendiri bagaimana AI itu berpikir. Ciri-cirinya adalah berdasarkan psikologi dan neuroscience. Yang kedua, menggunakan introspeksi, eksperimen kognitif, dan pemetaan otak. Yang ketiga adalah meniru proses berpikir, bukan hanya hasil. Jadi thinking humanly itu punya contoh adalah General Problem Solver atau GPS oleh Newell and Simons tahun 1961. Itu adalah thinking humanly. Kemudian saya akan menjelaskan acting humanly, bertindak seperti manusia. Bagaimana AI itu bertindak layaknya manusia. Pendekatannya apa adalah dengan Turing Test Approach. Tujuannya membuat mesin yang bertindak layaknya manusia. Pada acting humanly mempunyai komponen utama. Yang pertama adalah natural language processing. Yang kedua, knowledge representation. Yang ketiga, automated reasoning. Dan keempat, machine learning. Jadi, total Turing test ini menambahkan kemampuan vision dan robotics pada AI, sehingga dia sama atau serupa bertindak seperti manusia. Kemudian saya melanjutkan adalah thinking rationally, berpikir rasional. Bagaimana AI itu diciptakan berpikir rasional layaknya manusia. Pendekatannya adalah the laws of thought approach. Tujuannya menghasilkan penalaran logis yang benar dan valid. Apa ciri khasnya? Berdasarkan logical format, yaitu
Aristoteles dan syllogism. Yang kedua adalah fokus pada bagaimana berpikir dengan benar. Tetapi dalam thinking rationally atau berpikir secara rasional punya kelemahan, yaitu tidak selalu menghasilkan tindakan nyata. Kemudian yang keempat adalah dari pendekatan AI, acting rationally, bertindak rasional. Bagaimana AI itu bertindak menyerupai manusia. Pendekatannya adalah the rational agent approach. Tujuan daripada acting rational ini adalah dengan sistem bertindak untuk mencapai hasil terbaik. Adapun ciri-ciri agent rasional daripada acting rasional ini adalah menerima persepsi dari lingkungan. Yang kedua, bertindak secara otonom dan beradaptasi terhadap perubahan serta mengejar hasil yang optimal dan lebih baik. Agent rasional bertindak untuk mencapai hasil terbaik yang diharapkan. Itulah acting rationally. Perbandingan 4 pendekatan, saya buat ini pendekatannya. Pertama adalah pendekatan, kemudian fokus utamanya dan contoh daripada pendekatan AI yang dari 4 komponen ini. Yang pertama, thinking humanly. Fokus utamanya adalah berproses berpikir seperti manusia. Contohnya apa? GPS sama cognitive modeling. Pendekatan yang kedua adalah acting humanly. Berperilaku seperti manusia. Contohnya apa? Turing test dan chatbot. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah thinking rationally. Logika dan atur berpikir benar. Contohnya apa? Sistem logika formal. Dan pendekatan keempat adalah acting rationally. Tindakan efisien dan optimal. Yang menghasilkan adalah agent rasional. Tren AI modern pada saat ini yang telah berkembang adalah AI modern fokus pada acting rationally. AI harus mampu mengambil keputusan optimal di dunia nyata. Dalam penerapannya, contohnya adalah self-driving car atau mengemudi sendiri tanpa ada pengemudi yang namanya manusia. Kemudian ada recommendation system, ada reinforcement learning. Penggunaan daripada pendekatan AI adalah model generatif dan reasoning seperti ChatGPT yang sekarang sudah dari 4.0 kemudian jadi GPT-5. GPT-4.0 pada penggunaannya adalah pemahaman PC dan audio real time, kemudian biaya latensi rendah untuk aplikasi percakapan multimodal. Sedangkan OpenAI O3 ini model reason yang menembus banyak tolak ukur penalaran. Di tahun 2025 terciptalah versi baru dengan upgrade GPT-5. Lompatan lintas kode, matematika PC tersedia di ChatGPT dan AVI. Yang kedua adalah Vision Multimodal AI di ekosistem lain. Gemini atau Google DeepMind adalah LLM natively multimodal atau teks, gambar, audio, video yang meluas ke perangkat dan layanan. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan otonom seperti Waymo One memperluas layanan driverless di Phoenix SFLA dan bermitra dengan Uber di negara Austin, Atlanta. Studi dan pelaporan regulator terus memantau keselamatan pada kendaraan. Yang keempat adalah pemanfaatan penggunaan pendekatan AI. Bedah robotik cerdas. Tinjauan ilmiah terkini menyorot AI untuk pemanduan otonomi subtugas atau Turing diseksi, serta skill assessment meningkatkan presisi dan keselamatan tetap dengan supervisi klinis. Kesimpulan yang saya dapatkan dari definisi AI dan pendekatan AI adalah AI bergerak menuju agent multimodal yang rasional, memadukan pembelajaran statistik, misalnya transformer atau difusi, dengan penalaran simbolik dan aksi waktu nyata. Tantangan utama adalah kehandalan dan keselamatan, efisiensi energi, governance, dan evaluasi, dan integrasi yang bertanggung jawab di sektor-sektor kritis.
Namun tren 2025 khususnya AI multimodal real time menunjukkan AI semakin menjadi co-pilot universal bagi manusia, bukan sekedar alat khusus domain. Terima kasih untuk materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.